Bagaimana cara kerja otak yang terkait dengan kemampuan dalam mengolah bahasa bagi manusia? Berikut penjelasan singkatnya. Telah menjadi kenyataan umum bahwa seorang anak kecil dapat menguasai bahasa manapun dengan sempurna. Kalau kita renungkan agak mendalam, akan kita sadari bahwa sejak lahir sampai sekitar 5 tahunan, anak di seluruh dunia ini tampaknya memakai satu macam strategi yang sama dalam usaha mereka menguasai bahasa. Strategi ini selalu dalam bentuk pembagian unsur bahasa menjadi bagian-bagian yang paling sederhana dan kemudian mengembangkan aturan-aturan untuk merangkum bagian-bagian itu. Kapan dan bagaimana anak mulai berbahasa menganut suatu jadwal biologis tertentu yang tidak dapat ditawar-tawar. Kemudian, sejak abad ke-5 sebelum Masehi, orang sudah mulai berkata bahwa otak adalah organ manusia untuk berpikir. Baru pada abad ke-17, Paul Broca menyelidiki struktur otak manusia dalam kaitannya dengan fungsi fisik dan mental, terutama bagian otak yang berhubungan dengan bahasa. 13 tahun kemudian, tepatnya 1874, Wernicke meneliti hubungan bagian otak yang berkaitan dengan pendengaran atau auditory. Terdapat suatu konsensus bahwa kemampuan berbahasa manusia itu merupakan perpaduan antara struktur biologis otak dengan alam sekitar. Dari segi struktur biologis, otak manusia mempunyai bagian-bagian yang memungkinkan kita untuk menghasilkan suara-suara yang distintif. Pada waktu lahir, seorang bayi hanya memiliki 40% dari otak orang dewasa, sedangkan makhluk lain 70% dari otak dewasanya. Untuk itu, secara kodrati, anak manusia harus belajar keras mencapai 100% otak dewasanya, learning process. Otak manusia dibagi menjadi dua bagian. Bagian kanan yang disebut hemisfer kanan dan bagian kiri yang disebut hemisfer kiri. Bentuk fisik kedua bagian ini sama, tetapi ada bagian-bagian yang berfungsi berbeda. Pada hemisfer kanan digunakan sebagai pusat untuk mengontrol kesadaran letak tubuh dan anggota badan lainnya, serta konsepsi menguasai ruang. Sedangkan pada hemisfer kiri dipakai untuk membentuk ide dan berbahasa. Pada waktu manusia lahir, belum ada pembagian tugas yang ketat antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Keduanya merupakan kesatuan yang plastis, sehingga kalau ada salah satu hemisfer tidak berfungsi, maka hemisfer yang lain dapat dengan mudah melakukannya. Menjelang usia puber, tampaknya terjadilah suatu penyebelahan atau laterisasi, yakni suatu proses saat keplastisan otak kedua bagian ini berkurang, dan terjadilah semacam penumpukan tugas pada hemisfer kiri. Pada hemisfer kiri telah ditemukan bagian-bagian yang bersangkut paut dengan bahasa. Temuan Broca ini menjadi cahaya baru bagi kajian wacana atau bahasa yang berkaitan dengan kerja otak. Selanjutnya, Broca menjelaskan bahwa dasar pembentukan wacana tergantung pada 4 faktor. Pertama, sebuah ide. Kedua, hubungan konvensional antara ide dan kata. 3, cara penggandengan gerak artikulasi dengan kata. Dan yang keempat, penggunaan alat-alat artikulasi. Keempat faktor ini harus ada pada setiap produksi manusia. Nah, Sobat Desi, itulah kaitannya dengan cara kerja otak dalam kemampuan menciptakan bahasa bagi manusia.